Halo teman-teman kelas 12. Perkenalkan, nama saya Bu Yuli. Pada tahun pelajaran ini, saya akan mengampu matematika peminatan dan matematika umum di kelas 12 MIPA 4 dan 12 MIPA 5. Mungkin di antara kalian ada yang sudah kenal ya. Nah, untuk topik dan materi yang akan kita bahas di semester Gasal akan kita saksikan di video berikut ini. Hai, halo teman-teman kelas 12 MIPA 4 dan 12 MIPA 5. Pada video kali ini kita akan mempelajari atau membahas sekilas dulu ya, karena ini baru di awal. Kita akan melihat untuk di materi pertama ada limit fungsi trigonometri. Ya, jadi ini adalah materi yang lanjutan dari limit fungsi aljabar yang ada di kelas 11. Kita lihat untuk materinya. Nah, untuk materi prasyarat untuk belajar materi ini adalah kita pernah belajar tentang perbandingan trigonometri sudut istimewa, kemudian identitas trigonometri. Nah, untuk rumus-rumus identitas trigonometri itu silahkan diingat kembali. Berikut ini adalah beberapa rumus identitas trigonometri yang sering kita gunakan dalam soal. Berikutnya adalah prasyarat, yaitu limit fungsi aljabar yang ada di kelas 11. Nah, untuk topik di kelas 12 ini adalah limit keberhinggaan fungsi trigonometri. Keberhinggaan itu artinya dengan nilai X mendekati tertentu. Kita ingat kembali bahwa limit ini artinya adalah nilainya pendekatan ya. Jadi, di sini ada definisinya, bisa kita lihat. Jika nilai dari fungsi f(x) mendekati suatu nilai L sebagai akibat dari nilai X mendekati A, jadi ini dibaca X mendekati A, limit dari suatu fungsi f(x) dengan X mendekati A, ya, maka kita sebut L sebagai atau merupakan limit dari f(x) di mana X mendekati A. Ini sudah tidak asing ya, karena di kelas 11 kita sudah pernah belajar. Nah, kemudian dalam penentuan nilai limit di keberhinggaan fungsi trigonometri, jangan sampai kita itu menemui hasil yang bentuknya 0/0. Jadi yang pertama kita lakukan adalah kalau kita punya soal limit, kita lakukan dulu tes limit. Tes limit itu artinya X-nya kita ganti dengan nilai X pendekatan pada soal yang dimaksud. Sehingga hasilnya tidak ketemu 0/0. Gimana kalau ketemu 0/0? Nah, supaya tidak ada hasil 0/0, atau kalau 0/0 itu kan keliru ya, kita harus cari alternatif lain supaya hasilnya bukan 0/0. Di antaranya adalah mungkin mengubah bentuknya atau membuat pemfaktoran dan lain sebagainya. Semoga masih ingat ya untuk yang itu. Tetapi kalau hasilnya bukan 0/0, maka itu sudah merupakan jawaban limit dari soal limit keberhinggaan. Ya, jadi sebenarnya ini tidak jauh berbeda dengan limit fungsi aljabar. Nah, berikutnya ini sekilas saja ya untuk pengantarnya. Jadi nanti ada beberapa rumus pokok atau hal-hal yang perlu kita jadikan kunci untuk mencari limit X mendekati 0 dari suatu fungsi trigonometri. Nah, yang ada rumusnya itu adalah untuk sin dan tangen. Lalu bagaimana kalau nanti kosinus? Nah, sebelum kita kerjakan si bentuk kosinus itu, kita ubah dulu supaya bentuknya menjadi ada unsur sin atau tangennya. Nah, kita lihat dulu dari prinsip yang pertama ya. Kalau ada limit X mendekati 0 dari sin X per X, untuk yang seperti ini, untuk bentuk yang seperti ini, kita pandang fungsi f(x) sama dengan sin x per x ini terdefinisi untuk semua x anggota real, kecuali bilangan 0. Nah, di sini saya tidak akan menunjukkan
ini dari mana gitu ya. Di sini sudah saya beri keterangan bahwa di sini adalah kita menggunakan bantuan dari kalkulator yang saintifik. Kita cari pendekatan X ini mendekati 0 ya. Jadi kita ambil nilai terbesarnya 1 dan terkecilnya min 1. Lalu kita acak cari sembarang bilangan yang mendekati 0 dari kanan maupun dari kiri. Jadi kita harus cari limit kanan dan limit kiri. Lalu kita cari nilai sin X per X. Nah, dengan kalkulator saintifik ternyata hasilnya seperti ini, teman-teman. Untuk 0 ini tidak ada hasilnya ya, jadi di sini tanda tanya. Nah, kalau kita perhatikan, ini kan 0,8 ketika X-nya 1, kemudian di sini 0,9, dan seterusnya 0,99, 0,95, 0,97. Lalu ketika negatif hasilnya selalu positif mendekati 1. Ya, ini karena positif mendekati 1, maka kita dapat simpulkan yang pertama, limit X mendekati 0 dari rumus sin X per X nilainya adalah 1. Ini adalah hasil yang kita peroleh. Ini kita jadikan patokan ya, ketika nanti kita punya soal limit fungsi trigonometri, maka segala bentuk soal yang ada itu diubah dulu. Setelah diubah, nanti kita cari bentuknya supaya mengandung beberapa bentuk rumus-rumus pokok. Contohnya salah satunya adalah ini. Berikutnya kita akan menurunkan rumus limit fungsi trigonometri. Misalnya ini ya, di sini ada gambar, maaf ini nggak terlalu terlihat. Ini sebenarnya ini adalah, kalau kamu kurang terlihat jelas di PPT ya, ini suatu juring. Jadi TPR itu adalah juring lingkaran. Ini ya. Nah, di sini saya beri keterangan P adalah titik pusat lingkaran. Jadi di sini titik pusat lingkaran, lingkarannya berjari-jari PR atau R. Atau kalau yang di bawah ini jari-jarinya adalah PT. Jadi PT sama dengan PR sama dengan R. Lalu sudut TPR ini adalah sudut X, sudut lancip. X ini dalam radian atau derajat. Lalu garis singgung T, nah ini kan kamu anggap ini lingkarannya nih, yang kuning ini ya, nanti putar gitu. Kita hanya ambil juringnya saja di sini. Ini ada garis singgung TS. TS ini hanya perwakilan, jadi kalau garis singgung kamu bayangkan ini garisnya itu dari atas sampai bawah. Nah, menyinggung lingkaran di titik T di sini. Lalu memotong garis PR. Ya, ini kan garis PR. Perwakilan saja. Kalau garis PR itu kan bisa diperpanjang. Nah, garis singgungnya tadi memotong lingkaran tersebut di titik T dan garis PR-nya terpotong di titik S. Itu maksud penjelasannya. Dan Q ini adalah proyeksi titik R pada garis PT. Nah, dengan keterangan ini kita bisa ambil kesimpulan bahwa sekarang kita lihat nih, luas segitiga PQR. Yuk kita simak segitiga PQR. Segitiga PQR kan ini. Nah, luasnya segitiga PQR ini pastilah kurang dari atau lebih kecil dari luas juring PTR. Luas juring PTR adalah yang ini, juring. Juring itu ya bagian lingkaran yang terpotong ini ya. Jadi luas segitiga ini pasti kurang dari luas juring PTR. Sedangkan luas juring PTR ini kurang dari luas segitiga PTS. Segitiga PTS adalah segitiga yang ini, yang besar, PTS. Oke, keterangan pertama jelas. Lalu, sekarang kita masukkan rumusnya. Luas segitiga adalah setengah alas kali tinggi ya. Maka luas segitiga PQR adalah setengah kali PQ kali RQ. Setengah alas kali tinggi. Ini nilainya kurang dari
luas juring. Luas juring itu adalah berapa bagian sudut lingkarannya dikalikan luas lingkaran. Luas lingkaran pi r kuadrat, karena sudutnya sebesar X, maka ini kan perbandingannya X dari 360 derajat. Berarti kan sama saja dengan X per 2pi dikali pi r kuadrat. Kurang dari, ini masih kurang dari siapa? Oh, luas segitiga PTS. Nah, segitiga PTS itu di sini, PTS yang besar ini. Yaitu setengah alas kali tinggi, setengah kali PT kali ST, TS, sama. Sudah? Nah, sekarang kita perhatikan. Di sini kita cari unsur trigonometrinya ya. Ini sama setengah kali, PQ ini kan sama dengan R, PQ ini sama dengan R cos sinus X. Kenapa bisa seperti ini? Kamu lihat PQ. Nah, sekarang kita ubah bentuknya setengah PQ ya. Untuk nilainya PQ ini kita ganti, perhatikan segitiganya ini. Nah, kalau kita menggunakan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku, mencari PQ, sedangkan yang diketahui hanya PR dan sudutnya, itu kan artinya PQ sama dengan R dikali kosinus X, atau cos X kosami, samping kosami ya, benar ya, samping miring. Karena yang ditanyakan PQ, berarti kan cos X sama dengan PQ per R. Itu artinya kalau PQ itu R cos X. Begitu juga untuk QR atau RQ, kita ganti dengan R sin X. Begitu. Nanti untuk luas juringnya tetap, dan sedangkan untuk ini yang luas segitiga PTS, untuk panjang sisi PT dan TS sama seperti caranya tadi. Pandanglah segitiga PTS, sudut X di sini, lalu PT itu adalah samping ya. Berarti kan dia, nah di sini hati-hati, PT ini R. PT itu adalah PR. Jadi PT ini boleh kita ganti sebagai R. Lalu TS, TS-nya adalah sisi di depannya sudut ini. Maka kita cari yang pakai rumus D, yaitu tangen. Jadi tan X itu kan tan desa, depan samping. Ya, jadi kita pakai TS sama dengan R tan X. PT sekali lagi dia panjangnya sejauh PR, jadi boleh kita ganti nilai PT itu dengan R. Oke, ini nanti bisa diulang lagi ya, seandainya kamu kurang jelas, bisa pakai coret-coretan di kertas biar lebih paham. Nah, dari sini semua ruas kita bagi dengan setengah R kuadrat, sehingga hasilnya menjadi sederhana, kosinus X kali sin X kurang dari X kurang dari tangen X. Yang ini, yang tengah ini kan nanti kalau dibagi setengah R kuadrat ini hilang, terus pi sama pi bisa dicoret ya, sehingga tinggal X. Berikutnya nilainya ini kita bagi semua ruas dengan sin. Ya, supaya kita ketemu bentuk yang lain dari turunan rumus limit yang lain. Dari rumus limit yang mau kita cari bentuk sinnya tadi ya. Nah, sekarang kita isikan kosinus X, karena dibagi sama sin ya, tadi ini sinnya hilang, jadi tinggal kosinus X kurang dari X per sin X, karena dibagi sin X, lalu ini tangen dibagi sin X ya, jadi nanti menjadi 1 per cos. Nah, mengingat slide sebelum ini, yang ini tadi ya, bentuk ini, limit X mendekati 0 dari sin X per X sama dengan 1, ini kan nilainya 1 ya. Maka sekarang kita gunakan untuk yang di sini. Sebentar. Nah, kita sekarang akan ganti X dengan 0. X mendekati 0.
Ketika X mendekati 0, maka cosinus X ini nilainya nanti cosinus mendekati 0 ya. Jadi nanti di sini nilainya 1. Sehingga kita bisa tuliskan 1 kurang dari X per sin X kurang dari 1/1, yaitu 1. Nah, pada slide tadi ini nilai limitnya kan pendekatannya 1 ya. Maka di sini bisa kita simpulkan bahwa untuk limit X mendekati 0 dari, ini dibalik, X per sin X sama dengan 1. Nah, dari dua slide ini kita dapat simpulkan bahwa untuk limit X mendekati 0 dari X per sin X maupun sin X per X nilainya mendekati 1. Nah, ini untuk yang berikutnya. Tadi kita sudah tahu ya. Sekarang kita akan cari yang bentuk tangen, karena kan rumusnya berlaku untuk sin dan tangen. Sama seperti tadi, saya ambil bagian yang ini. Bentuk ini kan boleh kita tulis bentuk ini. Ditukar. Sama saja ya. Nah, untuk X mendekati 0, maka ini tadi, cosinus X mendekati 1. Nah, ini kesimpulan yang tadi Bu Yuli sampaikan itu ya. Jadi, kita sekarang punya dua rumus limit X mendekati 0 dari sin X per X maupun X per sin X yang nilainya 1. Saya ulang kembali. Nah, dengan langkah dan cara yang serupa, cara ini bisa juga kamu gunakan untuk mencari limit X mendekati 0 dari tangen X per X atau X per tangen X yang nanti nilainya juga sama dengan 1. Nah, ini adalah kesimpulannya. Nanti kamu bisa belajar dari sumber belajar manapun. Kamu bisa cari kenapa tan X per X sama dengan 1 ataupun limit X per tan X dengan X mendekati 0 ini nilainya 1. Nah, dari keterangan ini, nah, untuk menyelesaikan soal limit fungsi trigonometri, kita perlu mengingat kembali rumus-rumus dari nilai trigonometri pada sudut-sudut istimewa. Nah, tabel ini adalah tabel yang sudah harus dihafalkan oleh anak MIPA. Sebenarnya bukan keharusan sih, tapi kayak udah makanan sehari-hari yang harus kamu bawa kemana-mana. Saya pun juga ya. Jadi kita sama-sama. Kita kalau lupa sebenarnya nggak apa-apa sih, namanya manusiawi ya, bolehlah lupa 1-2 kali. Lupa, kita ingat lagi. Nah, ini adalah tabel untuk membantu kalian. Saya rasa setiap anak mungkin ada yang sudah punya, tapi nggak apa-apa, ini kita ingat lagi untuk tabel fungsi trigonometri perbandingan sudut istimewa. Dari 0 derajat sampai 360 derajat, nilai sin, cos, tan, kosekan, sekan, dan tangen. Oke, jadi kesimpulan yang bisa kita peroleh sepanjang video ini tadi, kita punya beberapa rumus basic atau dasar untuk nilai limit trigonometri dengan X mendekati 0. Di sini ada 4, ada limit X mendekati 0 dari sin X per X sama dengan 1. Begitu pula kalau dibalik untuk X per sin X sama dengan 1. Kemudian untuk limit X mendekati 0 dari tan X per X juga 1. Dan untuk limit X mendekati 0 dari X per tangen X sama dengan 1. Nah, ini adalah tambahan, maka secara umum rumus-rumus limit fungsi trigonometri dapat juga dituliskan sebagai berikut. Ada 8, sebenarnya bisa dikembangkan juga. Seandainya nanti soalnya misal pilihan ganda atau soal jawab cepat ya, karena sudah kelas 12, atau kuis begitu yang tidak harus menguraikan dengan cara, maka kamu bisa pakai prinsip yang ini. Tapi kalau di soal itu minta diuraikan dengan cara, maka kamu harus tahu bagaimana caranya. Nah, sekian video belajar hari ini. Selamat belajar dan semangat!